Syekh Al-Imam Muhammad bin Hajar Al-Syarili radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menempatkan beliau di dalam rahmatnya, dalam keberkahannya, dalam penjagaan yang sebaik-baiknya. Dikarenakan ilmunya yang ditulis dalam kitab ini menjadi berguna bagi kita semua, kepada umat Rasulullah SAW, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasul, mengenal para sahabat, mengenal para tabi'in, juga para ulama-ulama, dan terkhusus kita baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai mana yang Allah mau dan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah wa lakum salih ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Syekh Al-Syafi'i rahimahullah, Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bab ma yadkhulu bihi fi sholati min takbir. Bab bagaimana kita masuk ke dalamnya sholat, ya, dengan takbir. Akhbirna Rabi' قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شاهد بن سليم عن سفيان بن سعيد الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنافية عن أبيه dari bapaknya Muhammad bin Ali bin al-Hanafiyah berkata, Anir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Biftahus shalah al-wudu." Kuncinya salat itu adalah wudu. Kalau orang enggak wudu berarti enggak sah dia dapat salatnya. Tanpa wudu atau kalimat tidak, kalau dalam keadaan susah dia bertayamum, ya, berarti kalau tidak melakukan itu dia tidak sah masuki sholatnya. Wa tahrimu takbir, dan yang mengharamkannya itu adalah takbir, makanya disebut takbiratul ihram, ya, takbir yang ketika kita mengucapkan takbir itu Allahu Akbar, berarti haram semuanya. Dalam artian kita nggak lagi mikirin makan, kita nggak boleh makan, kita nggak boleh minum, kita nggak boleh bertindak sesuatu yang bukan amalan-amalan yang ditentukan di dalam sholat kita. Baik itu bacaannya pula, nggak boleh baca yang lain-lain kecuali bacaan yang ditentukan di dalam sholat. Wa tahlilu taslim, dan yang menghalalkannya itu taslim. Maka ketika diucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sekali aja sebenarnya cukup. Yang kedua itu salamnya jatuhnya sunnah, ya. Maka ketika diucapkan itu, maka kita boleh melakukan apa aja, tetapi di bawah syariat yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi nggak boleh sembarangan kita juga melakukan apapun kecuali atas rujukan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, "Faman ahsana takbir," barang siapa yang melebih-lebihkan takbir, lam yakun dakhalan fis shalah, tidaklah dia disebut masuk ke dalam salat illa bertakbir nafsa, kecuali dengan takbir wa takbir. Takbirnya itu adalah Allahu Akbar, wala yakun dakhalan bi ghairi takbir nafsa, dan tidaklah dia masuk ke dalam salat melainkan dengan takbir yang tadi, Allahu Akbar. Walau qala Allahu Akbar, walau qala Allahul Kabir, seandainya dikatakan Allah Al-Kabir, atau yang lain Allah Al-Azim, atau yang lain Allah Al-Jalil, atau yang lain Alhamdulillah, atau dia berkata Subhanallah, atau dia berkata ma zakarallahu bihi, apa-apa yang masuk ke dalam zikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yakun dakhalan fis shalah, maka tidak boleh dia masuk ke dalam salat.
illa bitakbir nafsah, kecuali dengan takbir yang tadi, wa huwa, dan dia takbirnya itu adalah Allahu Akbar. Walau qala, seandainya dikatakan Allahu Akbar min kulli syai'in wa hadir, juga dikatakan Allahu Akbar kabira, dan dikatakan faqad kabara wa zada syai'an, maka sesungguhnya penambahan daripada takbir itu wa huwa dakhala bis shalah, dan dia masuk ke dalam salat dengan takbir itu, takbir wa ziyadatun, dan penambahannya kalimat-kalimat tadi seperti Allahu Akbar kabira, ya, itu adalah jatuhnya hukumnya nafilah sunnah, jatuhnya hukumnya sunnah. Wa kadzalika in qala, demikian pula jika dia mengatakan Allah al-Akbar wa huwal kabir, wa ziyadatun al-alif wal lam, ditambahin di situ ada alif dan lam, al-Akbar, ya, ada alif dan lam. La tahilu makna at-takbir, maka tidak merubah daripada makna takbir itu sendiri. Jadi enggak pakai, tapi enggak umum. Jadi kita pakai yang umum aja, yaitu Allahu Akbar, ya. Jangan berkata yang lain, ya, biar ringkas. Jangan pakai yang lain. Ya, angkat tangan alhamdulillah kagak boleh. Ya, kagak boleh. Atau bismillah kagak boleh. Yang pasti yang satu cuma Allahu Akbar, karena begitulah yang diajarkan kepada kita. Wa man lam yahsan takbir bil arabiyyah, barang siapa yang tidak bagus takbirnya dengan logat Arabi, dengan logat Arab, ya, atau dengan bahasa Arab, kabbara bilisanihi, maka bertakbirlah dengan bahasanya atau ucapannya sendiri, tidak apa-apa. Contohnya gimana? Contohnya seperti Allahu Akbar, ya. Kalau orang-orang biasanya itu orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam itu Allahu Akbar, ya. Dia belum bisa bilang Allahu Akbar. Atau orang-orang daripada saudara kita yang biasa dengan logatnya apa namanya, logat dialek daerahnya, Allahu Akbar, Allah, ya. Allahu Akbar, itu nggak apa-apa, ya. Wah, tapi ada tapinya. Wa alaihi an yata'allimu takbir wal Qur'an wa tashahhud bil arabiyyah. Tapi dia harus belajar bagaimana cara bertakbir, bagaimana cara baca Al-Qur'an, dan juga bagaimana dia harus bertasyahud dengan bahasa Arab, ya. Enggak boleh dia terus-terusan begitu. Jadi enggak boleh kita selaku orang mukmin terus-terusan dalam kebodohan. Kalau kita enggak tahu cara sholat, kita enggak tahu cara niat, kita enggak tahu cara wudu, enggak boleh mengandalkan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Enggak boleh kita mengandalkan itu. Kita harus belajar. Kalau enggak mau belajar, maka jatuhnya ba'in alima lam tajazih, maka setelah dia tahu disuruh belajar nggak mau belajar, setelah dia tahu lam tadazihu sholati, enggak sah sholatnya. Jadi dikasih waktu buat belajar, ya, dikasih waktu buat belajar. Illa bi anna ya'ti bihi bil arabiyyah, ya, kecuali dia mengucapkan takbirnya itu dengan bahasa Arab dan logat Arab, ya. Allahu Akbar. Insyaallah kita semua bisa mengucapkan. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, walau anna rajulan arafal arabiyyah, seandainya seseorang itu tahu bahasa Arab, dia tahu, dia paham, dia ngerti bahasa Arab, ya, wa alasanatun sawaha, dan juga bahasa-bahasa lainnya selain bahasa Arab. Fa'ti bin takbir nafsahu bi ghairil arabiyyah, dan dia mengucapkan takbirnya selain dengan bahasa Arab, lam yakun dakhala fis shalat, maka enggak boleh dia masuk ke dalam salat, enggak boleh dia masuk ke dalam salat. Inna yatiyahu takbir bilisani ma lam yahsanuhu bil arabiyyah, bahwasanya
yang menjadi sah takbirnya itu kecuali dia harus mengucapkan dengan bahasa Arab. Fa idza ahsanuha lam yadhihu, maka ketika dia baik, ya, ketika dia bagus dalam bahasanya, tidak sah dia mengucapkannya at-takbir illa bil arabiyyah, kecuali dia bertakbir dengan bahasa Arab. Qala Syafi'i, "Faman qala kalimatun mimma wasifat", seandainya seseorang itu, ya, barang siapa yang mengucapkan sebagaimana yang saya sifatkan atau saya utarakan tadi, annahu la yakuna dakhalan biha bis shalah, tidaklah boleh dia masuk ke dalam sholat, ya, kalau dia bertakbir dengan yang kecuali Allahu Akbar atau yang dimaklumi seperti Allahu Akbar kabir, ya, seperti itu, maka dia selain itu nggak boleh masuk ke dalam sholat. Atau dia tidak mengucapkan takbir, dia tidak mengucapkan takbir, angkat tangan aja, nggak ada suara apa-apa, langsung bersedekap gitu, ya, memulai sholatnya, maka dia tidak dikatakan masuk ke dalam sholat. Au aghfala takbir, maka dia melalaikan sholatnya, maka dia langsung sholat. Fa'ati ala jami' amal sholihati munfarida, walaupun itu dia sholat berjamaah atau dia sholat sendiri-sendiri, au imamah, atau dia menjadi imam, au makmuman, atau dia menjadi makmun, a'idas sholat, maka ulangi sholatnya, ya, maka ulangi sholatnya. Wa in dzakara ba'da ma yusalli raka'atan, jika dia ingat setelah dia sholat satu rakaat, atau rakaatain, atau dua rakaat, anahu lam yakbir, bahwasanya dia enggak takbir, tidak takbir, maka nahu yunawiya biha takbiratul iftitah, maka mulai lagi sholatnya. Jadi hentikan sholatnya. Seandainya dia sadar bahwa dia enggak takbir tadi, maka dia harus hentikan sholatnya. Di mana takbir itu ditempati berbarengan dengan niat sholat yang disebut dengan takbiratul iftitah, atau kita sebut biasa takbiratul ihram. Dan jika dibatalkan dari apa atau tidak dihiraukan dari apa yang telah lewat itu, ya, di dalam sholatnya, jadi annahu lam yakun fi sholat, maka dia enggak boleh masuk ke dalam sholat. Wa kana hina kabbara dakhala bis sholat, dan haruslah dia menempatkan takbir itu ketika dia hendak masuk ke dalam sholat, yaitu takbir Allahu Akbar. Wala abali, dan enggak dapat ditawar-tawar lagi, ya, enggak dapat tawar lagi. Allah yusalli, maka hendaklah dia salam, dalam artian ini menghentikan sholatnya. Li'annahu lam yakun fi sholat, sebab dia tidak bisa masuk ke dalam sholat dengan cara yang demikian, dengan takbir yang salah selain Allahu Akbar, ya, dan juga dengan tidak memakai takbir, nggak boleh dia sholat. Wasawa kana yusalli wara'a imam, sama aja, ya, ketika dia sholat di belakang imam, au munfaridan, atau dia sholat sendiri. Bain kana munfaridan, seandainya dia sholat sendiri, al-istiqnaf, maka dia harus mulai lagi sholatnya. Wala yazulu min mawdu'ahu insya, maka dia harus hentikan sholatnya di mana dia kehendaki. Jadi ketika dia mau ruku, dia ingat, wah belum baca takbir, ya, maka dia diri, ya, semacam tidak, lalu ucap salam, selesaikan sholatnya, ulangi lagi sholat. Wa in kana makmuman, jika dia menjadi makmum, fakadzalika yabtada'ul takbir, maka dia harus mulai kembali takbir yang tadi telah terlewatkan dengan takbir yang sebagaimana diajarkan, yang di dalamnya ada niat. Summa yakunu dakhala fi shalah, lalu dia masuk ke dalam shalah min sa'alati lati kadir, ya, di mana saat takbir itu dikumandangkan, di dalamnya beserta niat. Wala yumallah fi shalah,
dan tidaklah dia melewatkan di dalam salatnya la yadkhulu fiha idza lam yakbiru littaqalu biha, ya. Tidaklah dia masuk ke dalam salat itu melainkan dia harus bertakbir, harus takbir, dan selagi tidak takbir harus dibarengi dengan niat di dalamnya. Wala Syafi'i, berkata Syafi'i, fa in kana ma'muman, jika kita menjadi makmum, ya, fa adraka imam qabla an yarka'u, dan kita dapati imam sebelum dia rukuk, ruku'an, atau imam lagi rukuk, fakabbir takbiratun wahidah, ya. Maka takbirlah dengan takbir yang mula-mula, artinya takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Maka kita takbir kalau imam lagi baca surah, ya, atau imam lagi rukuk, maka kita segera bertakbir memulai sholat kita. Fa inna wa biha takbiratul al-iftitah ajazi'athu. Maka ketika kita meniatkan bersama takbiratul iftitah atau takbiratul ihram tadi, sah salat kita. Wa kana dakhala fi shalah, dan boleh kita masuk ke dalam salat. Wa inna wa biha takbiratul rukuk, ya. Dan jika kita niatkan takbir itu sebagai takbir rukuk, ya, kita niatkan takbir itu sebagai takbir rukuk, lam yakun ala khalam fi shalat, maka dia enggak boleh masuk ke dalam salat. Kenapa? Karena dia enggak takbir yang niatnya enggak takbir yang pertama. Jadi ketika ada imam, kita lihat imam sudah rukuk, ya. Lalu kita Allahu Akbar langsung, gitu kan. Di dalam hati kita mau ikutin imam rukuk. Nah, itu salah. Kita masuk dulu harusnya. Takbiratul ihram Allahu Akbar pakai niat, baru rukuk. Sempurnakan dulu, baru rukuk. Enggak boleh Allahu Akbar langsung rukuk. Berarti nanti takutnya di sini. Kayaknya kalau bakal terjadi Pak Haji, gitu. Nanti jangan berkata begitu. Ya, setan lebih canggih dari nanti. Ya, takutnya dimasukin was-was ke hati kita, ya. Maka jadilah begitu. Allahu Akbar. Enggak pakai niat lagi, kita langsung ikutin rukuk. Takutnya akhirnya kita mengikuti imam ketika rukuk, jatuhlah takbir itu namanya takbir rukuk. Maka di sini dikatakan lam yakun dakhala fi shalah, maka enggak boleh dia salat, dia enggak boleh memasuki salat, berarti enggak sah salatnya. Wa in kabara la yunawi wahidatan minhuma falaysa bidakhala fi shalah. Dan seandainya dia enggak melakukan dua-duanya, takbir iftitah atau takbir rukuk, dia main ikut rukuk aja, ikut rukuk bersama imam, ya. Itu sama juga, enggak sah salatnya. Wa ja'ala niyatu mustarikah, dan dijadikan niat itu bareng sama bainat takbir lagi yadkhulu bihi fi sholati wa ghairi, bareng bersama takbir yang mana kita memulai salatnya itu. Wa idza dzakara fi ma dzakaraka annahu laisa yadkhulu bihi fi sholat, bila mana ingat, ya, apa yang telah dikatakan tadi, bahwasanya tidaklah boleh masuk ke dalam sholat, fasta'dab, dengan takbir yang demikian, fasta'dab, maka mulai lagi sholatnya, jangan diterusin. Takbiratul ihram bihal kita, dan bertakbirlah yang di dalam takbir itu diniatkan yang kita sebut dengan takbir iftitah atau takbiratul ihram. Karena hina ittihal, haruslah di saat masuk fi sholat, ke dalam sholat, di annahu lam yakun fi sholat, haruslah ketika masuk ke dalam sholat kita bertakbir yang demikian, takbiratul ihram disertai dengan niat di dalamnya, li annahu lam yakun fi sholat, karena enggak boleh berlaku selain yang demikian untuk masuk ke dalam sholat kita. Wa in dzakara fi maqala huwa fihi dakhalan fi nafilah, dan jika dia
ingat daripada apa yang dikatakan tadi, dia sedang dalam sholat sunnah. Dia sedang dalam sholat sunnah. Ketika dia sedang dalam sholat sunnah, lalu muazin iqamah, ya, iqamah. Kalau di sini mungkin sholat sunnahnya jauh-jauh, bicara ya. Kalau di sana, ya, di Haramain itu sholat sunnahnya kan udah langsung tersusun sebagaimana kita mau sholat fardu, ya, kayak gitu. Nah, ketika itu qomat dikumandangkan, ya. Maka dia sedang sholat sunnah, dia sedang sholat nafilah. Lalu tanpa basa-basi, imam udah, maksudnya begini, ketika selesai qomatnya, ya, imam udah dirikan masuk ke dalam sholat fardu tanpa basa-basi lagi. Yang tadi orang sedang melaksanakan sholat nafilah ini wakabbir, ya, dia bertakbir, yunawil maktubah, ya, yunawil maktubah. Dia niatkan untuk sholat wajib, ya, bersama imam, jadi makmum. Lam yakul lahu maktubah, maka enggak sah sholat fardu. Enggak sah sholat fardunya. Dia anahu bi sholat hatta yusallim minha. Karena apa? Dia harus menghentikan sholatnya dulu. Ya. Udah dikumandangkan nih, imam udah masuk takbiratul ihram, ya. Karena dia sedang sholat nafilah, dia mau bersama-sama imam itu takbirnya. Maka selesai dulu assalamualaikum, ya. Lalu dia berdiri tegak, takbiratul ihram. Ya, kalau enggak dia hentikan sholatnya, maka enggak boleh dia, ya, langsung aja begitu, langsung dia lagi ruku, imam udah Allahu akbar ihram, terus dia langsung dari ruku langsung berdiri takbiratul ihram masuk ke dalam sholat wajib, kagak boleh. Hentikan dulu sholatnya, sholat yang sedang dilakukan. Suma yadkhulu fil maktubah, maka lalu masuk ke dalam sholat yang wajib itu bitakbir ba'dal khuruj min nafilah, dengan takbir setelah dia keluar daripada sholat sunnah. Walau kabira wa nawal maktubah, ya, seandainya dia bertakbir dan meniatkan dengan niat sholat wajib, walaysa fi shalah, dan tidaklah dia dalam sholat, wa huwa raka'atan yajibhu, dan dia sedang ruku, maka enggak sah. Kayak tadi dikatakan, kalau ruku, ya, maka diri dulu sebentar, salam, ya, mengucapkan salam, artinya menghentikan sholat. Wala yajiyahu hatta yukabbir qa'iman, dan tidaklah dia sah sampai dia takbir yang pertama itu memasuki sholat dalam keadaan berdiri, ya, berdiri. Dalam keadaan berdiri. Fa in kana ma'al imam, maka dia boleh bersama imam, jadi makmum. Fa adrakahu qabla an yarfa'u ra'sah min ruku'ah, jika dia mendapati imam sebelum mengangkat kepalanya daripada rukuknya, imam belum mengangkat kepalanya dari bangun dari rukuk, maka maka dia dapat satu rakaat, atau rakaat yang imam sedang jalani itu, misalnya rakaat pertama, dia dapat rakaat pertama sebelum imam mengangkat kepalanya, tapi dia harus mengucapkan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, lalu dia rukuk, ya, itu rukuk bersama imam, maka dia dapat satu rakaat itu. Kalau dia imam masuk ke dalam rakaat kedua, maka dia dapat rakaat yang kedua, rakaat pertamanya enggak dapat. Harus ditambahin setelah salam, imam salam, akhir sholat, dia harus tambahin sholat yang dia tinggalkan, ya, jangan ikut salam juga sama imam, nggak boleh. Perhatikan, dan perhatikan pula udah berapa rakaat yang kita nggak ikut imam, ya, jangan ditawar-tawar, mentang-mentang kita masuk ke rakaat ketiga, jadinya ketika imam tambahin satu aja deh nggak apa-apa, udah sama imam ini nggak boleh. Ya, kalau rakaat ketiga berarti kita kurang 2 rakaat kalau salat zuhur. Gitu. Supaya kalau fil maktubah berarti ada huruf yang tadi. Faqad adraka rakaat wa in lam yadrakahu hatta yarfa'u ra'sah min ar-ruku', ya. Kalau kita dapati imam udah ngangkat kepalanya daripada rukuknya,
faqad fatitahu tilkar ruku'ah, maka kita ketinggalan daripada rokaatnya, ya. Faqad fatitahu tilkar ruku'ah, maka kita ketinggalan daripada rokaatnya imam. Berarti kita akan masuk ke dalam rokaat yang sedang dikerjakan imam, tapi terus kita ikutin imam, ya. Kita terus ikutin imam, kita hitung berapa lagi rokaat yang diselesaikan imam. Berkata wa yakun alaihi ayyakira qa'iman binawil maktuban, maka haruslah baginya itu bertakbir dengan berdiri, ya, diniatkan untuk sholat fardu. Kalau dia takbir enggak niat sholat fardu sebagaimana yang diajarkan kemarin, ada berapa? Untuk sholat fardu niatnya ada 3. Apa aja? Usolli fardu nama sholatnya, ya. Usolli fardu zuhur, ya gitu. Wala yakun dakhala fi shalah, maka dia enggak boleh masuk ke dalam salat al-maktuban, salat wajib, illa bimawasifat, selain daripada apa yang telah aku terangkan tadi. Wa in qasamina takbir harf, jika dia mengurangi satu huruf saja dalam takbir, ila yakun dakhala fi shalah, enggak boleh dia masuk ke dalam salat. Bikemaliha at-takbir qa'iman, maka sempurnakanlah takbirnya itu sambil berdiri, ya. Walau abqa min at-takbir harfun, jika tertinggal saja satu huruf, ya, di dalam takbirnya, wa huwa ruku, lalu dia ruku, al-muhanin lirruku, atau membungkuk untuk ruku, au ghairi qa'iman, atau selain dia berdiri, lam yakun dakhala fi shalah al-maktubah, maka dia enggak boleh masuk ke dalam salat maktubah. Hatta yaqta'u salat, dia harus hentikan, kalau dia bertindak itu dia harus hentikan dan salam. Artinya begini, dia bertakbir, ya, harus lengkap, Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Ketika dia bertakbir, karena buru-buru, Allahu Akbar, hilang kan, walaupun Allahu Akbar, gitu kan, R-nya nggak kedengeran, bener dia udah, dia kagak boleh, R-nya nggak ada, R-nya nggak ada, ya. Terus dia benar Allahu Akbar, tapi ketika mengucapkan bar, dia sedang mau ke ruku, kagak boleh. Atau Allahu Akbar dalam pas posisi ruku baru bar, kagak boleh. Nah ini yang tadi was-was, takutnya kita hitung takbir itu takbir untuk ruku, bukan takbir atau ihram. Makanya dianjurkan ini qa'iman, diri yang benar, tegak, Allahu Akbar, ruku bersama imam. Gitu maksudnya, ya. Paham? Enggak apa-apa. Baik, dilanjutkan. Supaya diqa'iman. Baik, inilah at-takbir, maka dia harus mengulangi dengan berdiri dan menyempurnakan takbirnya. Wadzalika misul ayyul, dan demikian pula semisalnya dikatakan Allahu Akbar walam yantiqu birra, lalu dia memotong rohnya min takbir ila ruku, ya, yang tadi dijelaskan, dia memotong rohnya sambil bergerak untuk ruku. Aw yahja berrak, atau enggak ada ruku, enggak ada raknya, ya, falam yantiqu biha, maka dia tidak boleh memotongnya. Lam yakun makmilan litakbir, maka dia harus menyempurnakan perkataan takbir yang benar-benar Allahu Akbar diucapkan dalam tangan, dalam keadaan berdiri, selesai baru dia ruku. Enggak boleh dia motong-motong daripada kalimat Allahu Akbar itu sendiri. Wa in qala
Al-Kabir Allah. Lalu dikatakan dia takbirnya itu Al-Kabir Allah. Nah, ada lagi. Lam arahul alam bis salat hada. Enggak boleh masuk dengan ke dalam salat dengan yang demikian. Wa kadzalika law qara'a syai'an minal Qur'an. Dan begitu pula kalau kita bertakbir dengan ayat daripada Al-Qur'an, ya. Maliki yaumiddin, enggak boleh. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, enggak boleh. Harus dengan satu kalimat yaitu Allahu Akbar. Wa idza kana bil musalli habal lisan al-haraka bit takbiri ma qada. Kalau seandainya orang yang sholat itu lidahnya kaku, ya, lidahnya kaku, maka takbirlah semampu dia, ya. Bila ga'ilahu aksarata yakbir alaih, dengan bahasanya yang dia mampu, bahasanya yang dia mampu ucapkan. Ya, kalau ada juga yang orang sepotong lidahnya, ada orang sepotong lidahnya atau cadel, ya, itu kan benar Allah, atau lidahnya kaku, nggak kayak lidahnya ya. Lidah itu nggak bertulang, kalau bertulang kaku. Nah ini ada tulangnya di lidahnya, atau ada yang diganjel di lidahnya, atau lidahnya kepotong karena suatu hal, ya. Nah itu dia kan nggak bisa mengucapkan takbir dengan sempurna. Maka kalau demikian adanya itu udah qadar Allah, maka dia harus mengucapkan takbir semampu dia. Allah, karena mungkin mampunya. Ya, dan itu jangan ketawain. Kalau itu ketawain itu batal sholatnya. Pertama itu ngejualin ini orang, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Begitu juga kalau orang yang tuli. Orang yang tuli kan dia nggak pernah diajak, tapi dia bisa bicara sebenarnya. Orang tuli sebenarnya bisa bicara, cuma karena dia nggak pernah dengar orang ngomong, dia nggak bisa ngomong. Beda sama orang yang budak emang nggak bisa ngomong gitu, ininya ada halangan gitu ya. Jadi kadang-kadang kan ada ya, tapi ada di sedikit ya gitu ya. Kalau sudutnya aja gitu. Ya, itu di bahasanya dia. Kita nggak boleh ngelarang. Itu di bahasanya dia, bahasa dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin Allah lebih terima itu daripada kita. Ya, jangan dihina, jangan dikatain. Mungkin Allah lebih terima dia daripada kita. Karena apa? Udah begitu masih mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dinormal, ya, kita yang dikasih normal, dikasih sehat, dikasih sempurna, lisan kita sempurna, mata kita sempurna, nggak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau yang demikian adanya qadar Allah, takdir daripada Allah demikian, ya, maka semampu dia mengatakannya. Wahibul imam ayyadihul takbir, dan aku lebih menyukai imam untuk mengeraskan suara takbirnya, wajiban dan memperjelas takbirnya, nggak boleh samar-samar. Yang tak tahu dan nggak boleh memanjang-manjangkan, ya, nggak boleh dia memanjangkan takbirnya. Wala yuhadifah, dan nggak boleh dihilangin takbirnya. Walil makmum dari kekulahu illa biharab takbir, dan makmum juga sama seperti itu, ya. Fa yasma'u nafsa, kalau makmum fa innahu yasma'u nafsa, cukup kedengaran sama dirinya sendiri. Jangan imam mengeraskan suaranya, makmum juga mengeraskan suaranya, nggak boleh. Kalau ada 50 makmum ramai di masjid, iya kan? Allahu Akbar, semuanya pada keras juga. Allahu Akbar, perang itu gimana? Iya, jangan-jangan dia lagi perang, nggak boleh. Cukup kedengaran dirinya sendiri. Ya, paling tidak alhamdulillah jadi atau sebelah kiri kanan kita kedengaran, nggak apa-apa. Ya. Tapi sepanjang nggak ganggu yang kiri kanan kita, kan ada juga orang suka terganggu, makanya cukup dengan dirinya sendiri. Tapi nggak boleh juga dalam hati.
Takbir nggak boleh dalam hati, cuma niat yang ada di dalam hati, ya, cuma niat ada yang dalam hati. Ya. Insya'ala yudawizu. Wa in lam yaf'alu dzalik al-imam wala makmum, jika dilakukan yang seperti tadi, baik itu imam maupun makmum, wa ma'u anfusahum atti'ahuma, ya, maka didengarkan untuk dirinya sendiri, ya, atau bisa kedengaran dengan orang lain, sah sholatnya. Berarti benar kita nggak boleh takbir dengan tidak bersuara atau di dalam hati. Takbir itu harus dilisankan walaupun hanya kedengaran diri sendiri. Wa illam yasma'u anfusahum lam yazim. Kalau nggak kedengaran daripada suara kita itu, maka tidak sah sholat kita. Wal ayatul takbira Bagian hatta yasma'u anfusahum, maka tidaklah masuk dia ke dalam takbir yang demikian, sah sholatnya sampai dia memperdengarkan baik itu dulu untuk dirinya sendiri, kalau imam untuk kepada makmumnya. Wa kullu musallam min rijal. Kalau yang sholat itu laki-laki, aw atau perempuan. Takbir sama, dalam takbir itu hukumnya sama, Illa bisa kecuali perempuan la yujawina takbir istima'u anfusihim, ya, enggak boleh apa namanya, mengeraskan takbirnya itu. Perempuan nggak boleh mengeraskan takbirnya itu melampaui dirinya. Jadi perhatikan kan, kalau kadang-kadang perempuan kan suaranya suka keras. Ya, kalau satu ngomong seakan-akan 5 orang. Jadi nggak boleh, kalau dalam sholat tetap harus merendahkan suaranya. Cukup dengan di sini. Jika perempuan menjadi imam, dahina wahid wa anna tasma'uhum, aku lebih menyukainya dia mengeraskan suaranya, wa qafidu sautan alaihi, dan juga jangan terlalu keras di dalam bersuaranya, jangan teriak-teriakan juga ketika dia imam. Jadi imam cukup sampai semuanya kedengaran, maka bolehlah dia berlaku seperti demikian, ya. Jadi ketika perempuan menjadi imam, tidak boleh dia terlalu mengeraskan juga suaranya. Allahu Akbar. Laki juga sebenarnya nggak boleh begitu, ya. Kayak udah mau perang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Tapi itu lagi nggak boleh. Biasa aja. Allahu Akbar. Semampu kita, ya. Walaupun kita berniat untuk supaya orang lain di belakang kedengaran, ya, tapi karena di tempat itu atau di masjid itu, di tempat sholat itu nggak pakai pengeras, ya udah, ya, semampu kita. Jadi sampai misalnya ada 20 saf, masya Allah, alhamdulillah, tumpah berkah itu. Sholat 20 saf, ya. Cuma satu saf isi 2. Antri minyak tuh. Panjangnya doang. Kirain wah hanya berarti 2, satu isi 2, menang panjangnya doang. Ya, tapi yang belakang nggak kedengeran gitu kan, ya udah ketentuan. Ya jangan juga supaya belakang kita arah supaya belakang kedengeran. Oh kita teriak-teriak nggak boleh. Ya cukup Allahu Akbar, belakang kita kedengeran sampai sebatas mana itu suara kita kedengeran. Insya Allah yang belakang ikutin, ya, gerakannya. Dan dengan takbir selain takbiratul ihram untuk imam, ya, untuk orang yang menjadi imam harus dikeraskan, ya, harus dijaharkan. Karena takbir selain takbiratul ihram adalah kode untuk bergerak kita ke dalam amalan berikutnya. Ya, jadi imam juga nggak boleh pelan suaranya. Kadang-kadang suka kayak rahasia gitu. Imam rahasia-rahasiaan bangun, nggak boleh. Tetap harus dengar supaya makmum juga tahu. Yang repot kalau lagi sujud.
ketika bangun ya belum juga lagi. Agak repot jadi begitu. Ya. Ada pertanyaan kan? Ada tanya juga?